Pukul 11 malam, suamiku masih belum pulang. Seperti biasa, ia mengirim pesan singkat. Maaf ya, sayang, malam ini lembur. Jangan tunggu aku. Aku percaya begitu saja. Selama 12 tahun menikah, aku tidak pernah membayangkan laki-laki yang selalu kupanggil Imam itu mampu mengkhianatiku. Namun semuanya berubah hanya karena sebuah notifikasi yang muncul di layar tabletnya. Mas, aku sudah di kamar 343. Jangan lama-lama, aku kangen. Tanganku langsung gemetar. Aku membuka percakapan itu dengan napas yang memburu. Di sana ada puluhan pesan mesra, foto-foto yang membuat dadaku sesak, hingga bukti pemesanan sebuah kamar hotel untuk malam itu. Aku tidak menangis. Aku justru mengambil kunci mobil dan melaju menuju hotel yang tertera di layar. Di depan pintu kamar 343, aku mendengar suara tawa yang sangat kukenal. Saat pintu terbuka, dunia seolah berhenti berputar. Suamiku berdiri di depanku dengan wajah pucat. Di belakangnya ada seorang wanita muda yang hanya bisa menundukkan kepala. Mereka mengira malam itu hidupku akan hancur. Mereka tidak tahu, aku telah lama menyimpan sebuah rahasia yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Menurut kalian, kalau berada di posisiku, apakah kalian akan langsung masuk ke kamar itu atau memilih pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Chat dari kamar 343 yang menghancurkan kepercayaanku. Namaku Ratih. Usia 37 tahun. Sudah 12 tahun aku menikah dengan laki-laki bernama Bagas. Selama itu pula aku selalu percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Memang kami pernah bertengkar, pernah berbeda pendapat, bahkan pernah mengalami kesulitan ekonomi. Namun aku selalu yakin, selama kami masih saling percaya, semuanya pasti bisa dilewati. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian Bagas, lalu berangkat ke kantor setelah memastikan semua kebutuhan rumah sudah selesai. Bagiku, menjadi istri bukan hanya soal mencintai suami, tetapi juga menjaga rumah tetap hangat untuk ditinggali. Bagas juga selalu terlihat sebagai suami yang bertanggung jawab. Nanti malam aku pulang agak larut ya, RAT, katanya sambil mengenakan jam tangan. Lembur lagi? Tanyaku. Iya, proyek baru. Mungkin beberapa minggu ke depan memang sering pulang malam. Aku hanya tersenyum. Hati-hati di jalan. Ia mencium keningku sebelum berangkat. Kalau mengingat momen itu sekarang, aku masih bertanya-tanya. Apakah saat mencium keningku pagi itu, ia sudah merencanakan kebohongan yang akan menghancurkan rumah tangga kami? Malam harinya aku makan sendirian. Meja makan yang biasanya kami gunakan berdua terasa begitu sepi. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku mengirim pesan. Mas, sudah makan belum? Beberapa menit kemudian balasannya masuk. Sudah. Jangan tunggu aku ya. Masih banyak pekerjaan. Aku membalas dengan emoji senyum. Semangat ya, Mas. Tidak ada sedikit pun rasa curiga. Aku justru merasa kasihan melihatnya yang terus bekerja keras. Sekitar pukul 11 malam, aku duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Tiba-tiba tablet milik Bagas yang tertinggal di rumah berbunyi. Awalnya aku tidak berniat melihatnya. Namun layar tablet menyala sendiri karena ada pesan masuk. Nama pengirimnya tidak kusimpan. Hanya sebuah ikon bunga mawar. Isi pesannya membuat napasku seolah berhenti. Mas, aku sudah masuk kamar 343. Cepat ya, aku kangen. Tanganku langsung dingin. Aku menatap layar itu cukup lama. Mungkin aku salah baca. Mungkin ini bukan untuk suamiku. Namun beberapa detik kemudian muncul pesan berikutnya. Resepsionis sudah kasih kartu akses. Aku tunggu. Jantungku berdegup semakin cepat. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan itu. Aku tahu seharusnya aku menghormati privasi suamiku. Tapi ada sesuatu yang memaksaku mencari tahu. Dan ternyata, puluhan pesan memenuhi layar. Makasih tadi siang sudah peluk aku. Aku suka waktu Mas bilang lebih nyaman sama aku. Istrimu pasti nggak curiga kan?
Air mataku langsung jatuh. Aku menggeleng pelan. Ini bukan Bagas. Ini pasti bukan Bagas. Aku terus menyangkal. Namun foto yang muncul beberapa saat kemudian menghancurkan semua harapanku. Di layar terlihat Bagas sedang tersenyum di dalam mobil. Foto itu baru dikirim sore tadi. Aku tidak sanggup lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku mencoba menghubungi Bagas. Nada sambung terdengar cukup lama. Lalu telepon diangkat. Halo, RAT. Mas lagi di mana? Di kantor. Mas masih lembur? Iya. Kenapa? Aku menggenggam ponsel erat. Tidak apa-apa. Aku cuma kangen. Bagas tertawa kecil. Besok saja ya. Malam ini Mas pulang sangat larut. Telepon ditutup. Aku memejamkan mata. Baru saja ia berbohong kepadaku. Dengan suara yang terdengar begitu tenang. Seolah tidak sedang menyembunyikan apapun. Aku kembali melihat isi percakapan. Di bagian paling bawah terdapat bukti pemesanan hotel. Nama hotel. Nomor kamar. 343. Jam check-in. Dan nama tamunya. Bagas Prasetyo. Tidak ada lagi yang perlu kupertanyakan. Semua bukti sudah ada di depan mataku. Aku berdiri perlahan, menghapus air mata, lalu mengambil kunci mobil yang tergantung di dekat pintu. Aku tidak berteriak. Aku tidak menghubungi siapapun. Aku hanya ingin melihat sendiri. Apakah suamiku benar-benar berada di balik pintu kamar 343? Tanpa kusadari, malam itu bukan hanya akan membongkar perselingkuhan suamiku, tetapi juga membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh keluarga suamiku. Di depan pintu kamar 343, aku melihat kebenaran yang menghancurkan hatiku. Tanganku terus menggenggam setir. Sepanjang perjalanan menuju hotel, air mataku beberapa kali mengaburkan pandangan. Namun aku memaksa diriku tetap tenang. Aku tidak boleh gegabah. Kalau memang semua ini hanya salah paham, aku akan meminta maaf kepada Bagas. Tapi kalau semua bukti itu benar, malam ini akan menjadi malam terakhir aku mempercayainya. Mobilku berhenti di area parkir hotel. Hotel itu bukan hotel biasa. Bangunannya megah. Lampu-lampu di lobi menyala terang. Aku pernah melewati hotel ini berkali-kali, tetapi tidak pernah sekalipun masuk ke dalamnya. Malam itu langkah kakiku terasa sangat berat. Aku menarik napas panjang sebelum memasuki lobi. Seorang resepsionis menyambut dengan ramah. "Selamat malam, Bu." Aku membalas senyum kecil. "Selamat malam." Aku tidak langsung bertanya tentang kamar 343. Aku takut jika mereka memberitahu suamiku. Aku memilih duduk beberapa menit di sudut lobi sambil memperhatikan lift. Mataku terus mengawasi setiap orang yang keluar masuk. Beberapa pasangan tampak tertawa. Ada keluarga yang baru datang membawa koper. Melihat mereka, dadaku semakin sesak. Aku teringat 12 tahun pernikahanku. Aku selalu percaya Bagas adalah laki-laki yang berbeda. Sekitar 15 menit kemudian, ponselku kembali berbunyi. Tablet Bagas yang kubawa masih menerima sinkronisasi pesan. Notifikasi baru muncul. "Mas, aku sudah mandi. Cepat ya, aku sudah gak sabar." Aku memejamkan mata. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Aku membuka percakapan itu sekali lagi. Kali ini ada foto secangkir kopi di dalam kamar hotel. Di belakang foto terlihat jelas angka kecil di dinding. 343. Aku berdiri. Langkahku menuju lift terasa semakin berat. Sesampainya di lantai 3, lorong hotel begitu sunyi. Karpet merah membentang panjang. Lampu-lampu redup membuat suasana terasa dingin. Aku melihat nomor kamar satu persatu. 339. 341. Lalu, 343. Aku berhenti tepat di depan pintu itu. Jantungku berdegup sangat keras. Dari dalam terdengar suara televisi. Lalu, terdengar suara tawa seorang wanita. Aku mengenali suara itu. Bukan karena pernah bertemu, tetapi karena suara itu sama persis seperti rekaman suara di pesan yang kulihat tadi. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara Bagas. Ia tertawa. Suara yang selama ini selalu membuatku merasa tenang. Kini justru menusuk hatiku. Air mataku kembali mengalir. Tanganku perlahan terangkat. Aku hampir mengetuk pintu. Namun aku mengurungkan niat. Aku ingin memastikan semuanya. Beberapa saat kemudian pintu kamar sedikit terbuka. Seorang pelayan hotel masuk membawa makanan. Saat pintu terbuka itulah,
Aku melihat Bagas. Ia duduk santai di sofa. Masih mengenakan kemeja yang pagi tadi kusetrika dengan tanganku sendiri. Di sampingnya duduk seorang wanita muda berambut panjang. Wanita itu tersenyum manis sambil menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Dunia seakan berhenti. Tidak ada lagi yang bisa kupungkiri. Semua yang selama ini kutakutkan benar-benar terjadi. Pelayan keluar sambil menutup kembali pintu. Aku segera bersembunyi di balik dinding lorong. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis sekeras-kerasnya. Namun tidak satu suara pun keluar dari mulutku. Aku hanya terduduk di lantai lorong hotel. Menangis dalam diam. Beberapa menit kemudian, pintu kamar kembali terbuka. Bagas keluar seorang diri. Ia berjalan menuju lift sambil memainkan ponselnya. Aku segera berdiri dan mengikuti dari kejauhan. Ternyata ia menuju minimarket kecil di lantai bawah hotel. Begitu ia masuk ke dalam minimarket, aku kembali naik ke lantai 3. Aku berdiri lagi di depan kamar 343. Kali ini, aku memberanikan diri mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Dari dalam terdengar suara langkah kaki. Pintu perlahan terbuka. Wanita muda itu muncul dengan wajah tersenyum. Namun senyum itu langsung menghilang saat melihatku berdiri di depannya. Maaf. Anda siapa? Aku menatap matanya tanpa berkedip. Lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. Aku istrinya Bagas. Wajah wanita itu langsung pucat. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Namun yang paling mengejutkanku bukanlah ekspresinya. Melainkan satu foto yang kulihat tergantung di dalam kamar. Foto itu menunjukkan wanita tersebut sedang makan malam bersama ibu mertuaku, Bu Rukmini. Wanita itu mengenal ibu mertuaku. Saat itu aku sadar, pengkhianatan ini sudah berlangsung lebih lama dari yang kubayangkan. Aku masih berdiri di depan pintu kamar 343. Wanita muda itu memandangku dengan wajah pucat. Tangannya masih menggenggam gagang pintu. Sementara mataku tidak bisa lepas dari sebuah foto yang terletak di atas meja kecil dekat televisi. Di dalam foto itu, wanita tersebut sedang duduk berdampingan dengan seseorang yang sangat kukenal. Bu Rukmini, ibu mertuaku. Mereka tersenyum akrab sambil memegang gelas minuman. Bukan seperti orang yang baru saling mengenal, melainkan seperti keluarga yang sudah lama dekat. Dadaku kembali sesak. Berarti, perselingkuhan ini bukan terjadi secara kebetulan. Wanita itu buru-buru mengambil foto tersebut. Maaf. Ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Aku menatapnya. Namamu siapa? Ia menundukkan kepala. Dina. Kamu kenal ibu mertuaku? Ia terdiam beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Iya. Sudah berapa lama? Sekitar 8 bulan. Jantungku seakan berhenti berdetak. 8 bulan. Selama 8 bulan, aku masih memasakkan makanan untuk Bagas. Masih menyetrika bajunya. Masih menunggunya pulang setiap malam. Sementara di belakangku, mereka sudah menyusun kebohongan demi kebohongan. Aku mencoba tetap tenang. Bagaimana kamu bisa kenal Bu Rukmini? Dina menggigit bibirnya. Maaf. Aku tidak bisa menjawab. Kenapa? Aku sudah berjanji. Aku tersenyum pahit. Berjanji kepada siapa? Ia kembali diam. Air matanya mulai mengalir. Melihat reaksinya, aku semakin yakin. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Saat itulah suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Bagas kembali. Ia membawa 2 kantong plastik. Begitu melihatku berdiri di depan kamar, wajahnya langsung kehilangan warna. Ratih. Suaranya bergetar. Aku perlahan menoleh. Jadi, ini lembur yang kamu maksud? Bagas buru-buru mendekat. Ratih. Dengar dulu. Aku tertawa pelan. Tadi malam kamu bilang masih di kantor. Sekarang kamu berdiri di depan kamar hotel. Masih ada yang perlu dijelaskan? Bagas mencoba memegang tanganku. Aku langsung menariknya. Jangan sentuh aku. Beberapa tamu hotel mulai memperhatikan kami. Bagas terlihat panik. Ratih. Ayo kita bicara di luar. Aku menggeleng. Tidak. Aku ingin bicara di sini. Dengan wanita yang sudah 8 bulan kamu sembunyikan. Bagas langsung menoleh ke arah Dina. Tatapan matanya penuh kemarahan. Seolah semua kesalahan adalah milik wanita itu. Aku langsung berkata, jangan lihat dia. Lihat aku.
Yang mengkhianatimu bukan dia. Tapi kamu. Bagas langsung terdiam. Beberapa detik kemudian, ponsel Dina berbunyi. Ia melihat layar ponselnya. Wajahnya langsung berubah panik. Aduh. Ada apa? Dina buru-buru mematikan panggilan itu. Namun aku sempat melihat nama yang muncul di layar. Bu Rukmini. Aku langsung membeku. Ibu mertuaku menelepon wanita itu. Tepat di saat aku memergoki mereka. Apa beliau sudah tahu aku berada di hotel? Atau, memang sejak awal beliau mengetahui semua hubungan ini? Bagas langsung mengambil ponsel Dina. Jangan diangkat. Namun semuanya sudah terlambat. Panggilan kembali masuk. Kali ini terdengar sangat jelas. Bagas menekan tombol pengeras suara tanpa sengaja saat berusaha mematikannya. Suara Bu Rukmini langsung terdengar. Dina? Bagas sudah sampai belum? Jangan lupa besok pagi ajak dia ke rumah. Ibu sudah siapkan semuanya. Aku memejamkan mata. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Berarti, ibu mertuaku benar-benar mengetahui hubungan mereka. Bahkan, seolah mendukungnya. Telepon langsung terputus. Lorong hotel kembali sunyi. Bagas memandangku dengan wajah penuh ketakutan. Ratih. Aku bisa jelaskan. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku juga ingin mendengar. Satu pertanyaan saja. Bagas menatapku. Kenapa? Kenapa ibu kamu bisa mengenal wanita ini? Bagas tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku menghapus air mata. Lalu berkata dengan suara yang jauh lebih tenang daripada yang kurasakan. Mas. Iya. Malam ini aku tidak akan berteriak. Aku juga tidak akan membuat keributan. Bagas tampak sedikit lega. Namun aku melanjutkan, karena mulai detik ini, aku akan mencari tahu semua kebohongan kalian. Aku ingin tahu, sejak kapan ibu kamu ikut menghancurkan rumah tangga kita? Aku berbalik meninggalkan lorong hotel. Bagas terus memanggil namaku. Namun aku tidak menoleh lagi. Aku belum tahu bahwa keesokan paginya akan datang seseorang membawa sebuah map hitam. Map yang berisi bukti transfer uang dari rekeningku ke rekening wanita bernama Dina selama berbulan-bulan. Dan bukti itu akan mengubah arah seluruh cerita. Bukti transfer itu membuat lututku lemas. Ternyata aku selama ini membiayai wanita yang merebut suamiku. Aku mengemudi pulang dengan pikiran kosong. Sepanjang jalan, wajah Bagas terus terbayang di pelupuk mataku. Laki-laki yang selama ini selalu mengatakan mencintaiku. Ternyata mampu menatap mataku setiap pagi setelah semalaman bersama wanita lain. Yang lebih menyakitkan, ibu mertuaku ternyata mengetahui semuanya. Bahkan seolah merestui hubungan itu. Air mataku kembali mengalir. Namun kali ini aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menangis di depan mereka. Aku harus mencari seluruh kebenaran. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung masuk ke kamar. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah terasa sangat sunyi. Biasanya, pada jam seperti ini aku masih menunggu Bagas pulang sambil membuatkan teh hangat. Malam itu, aku tidak lagi menunggunya. Aku hanya memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, Bagas menggenggam tanganku erat sambil tersenyum. Aku tersenyum pahit. Ternyata sebuah foto bisa tetap terlihat indah meski kenyataannya sudah hancur. Pukul 6 pagi, suara bel rumah terdengar. Aku membuka pintu. Di depan rumah berdiri sahabat lamaku, Reno. Wajahnya terlihat serius. Oke. Iya, Ren. Aku boleh masuk. Aku mengangguk. Tentu. Begitu duduk di ruang tamu, Reno langsung mengeluarkan sebuah map hitam dari tasnya. Aku sebenarnya ragu mau menunjukkan ini. Ada apa? Aku takut kamu semakin sakit. Aku menarik napas panjang. Setelah semalam, rasanya tidak ada lagi yang lebih menyakitkan. Reno meletakkan map itu di atas meja. Kalau begitu, lihat sendiri. Tanganku perlahan membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar rekening koran. Awalnya aku tidak mengerti. Namun saat melihat nomor rekening pengirim, aku langsung mengenalinya. Itu rekening perusahaan kecil yang selama ini kujalankan. Perusahaan yang bahkan Bagas tidak tahu aku adalah pemilik utamanya. Mataku bergerak ke kolom penerima. Nama itu membuat tubuhku membeku. Dina Permata.
Aku membalik halaman berikutnya. Transfer 5 juta rupiah. Lalu 8 juta. 10 juta. 12 juta. Berulang setiap bulan. Aku menatap Reno. Ini? Bagaimana bisa? Reno menghela napas panjang. Semua transfer dilakukan melalui rekening operasional. Ada seseorang yang menyisipkan nama Dina sebagai vendor. Dadaku semakin sesak. Vendor? Iya. Padahal setelah kami telusuri, tidak pernah ada kerjasama apapun. Aku kembali melihat bukti transfer itu. Selama 8 bulan, wanita yang menjadi selingkuhan suamiku ternyata menerima uang dari perusahaan milikku. Tanpa kusadari, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi, selama ini, aku yang membiayai hidup wanita itu? Reno mengangguk pelan. Kemungkinan besar begitu. Aku memejamkan mata. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kemarahan. Bukan karena uangnya, melainkan karena aku telah dibohongi begitu lama. Saat itu pintu rumah terbuka. Bagas masuk dengan wajah lelah. Begitu melihat Reno, ia tampak terkejut. Kamu di sini? Reno berdiri. Aku hanya mengantar sesuatu. Bagas menoleh kepadaku. Rete, aku mau jelaskan semuanya. Aku tidak menjawab. Aku justru mendorong map hitam itu ke arahnya. Kalau begitu, jelaskan ini. Bagas membuka halaman pertama. Wajahnya langsung berubah pucat. Aku tidak tahu soal ini. Aku menatapnya tajam. Tidak tahu? Iya. Demi Allah. Aku tidak pernah memberi Dina uang sebanyak ini. Aku terus memperhatikan wajahnya. Ia memang terlihat benar-benar terkejut. Kalau Bagas tidak tahu, lalu siapa yang memasukkan nama Dina ke dalam data pembayaran perusahaan? Belum sempat kami berbicara lebih jauh. Ponselku berbunyi. Nama penelepon membuatku langsung berdiri. Pak Damar. Aku segera mengangkat telepon. Selamat pagi, Pak. Bu Ratih. Ada hal yang harus Ibu ketahui secepatnya. Apa itu? Pak Damar berbicara dengan suara serius. Kami sudah menemukan siapa yang selama ini memasukkan nama Dina ke dalam daftar penerima transfer. Jantungku kembali berdegup kencang. Siapa, Pak? Pak Damar terdiam beberapa detik. Lalu mengucapkan nama yang membuatku dan Bagas sama-sama tidak percaya. Orang itu adalah Bu Rukmini. Ibu mertuaku ternyata dalang di balik semua ini. Aku tak menyangka alasannya sekejam itu. Tanganku semakin dingin setelah telepon dari Pak Damar berakhir. Aku masih memegang ponsel dengan jemari yang gemetar. Di hadapanku, Bagas terus menatap wajahku dengan penuh tanda tanya. Hai, ada apa? Aku perlahan mengangkat kepala. Pak Damar sudah menemukan siapa yang memasukkan nama Dina ke daftar penerima transfer perusahaan. Bagas langsung berdiri. Siapa? Aku menatap lurus ke matanya. Ibumu? Wajah Bagas langsung berubah pucat. Apa? Iya. Bu Rukmini. Bagas menggeleng kuat. Itu tidak mungkin. Ibuku bahkan tidak tahu perusahaanmu. Aku tersenyum pahit. Itulah yang akan kita cari tahu. Tanpa membuang waktu, aku dan Bagas langsung menuju rumah Bu Rukmini. Sepanjang perjalanan tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Suasana di dalam mobil terasa begitu berat. Sesampainya di rumah, Bu Rukmini terlihat sedang menyiram bunga. Begitu melihat kami datang bersama, beliau tampak tersenyum. Bagas? Ratih? Kalian sudah baikan? Aku melangkah mendekat. Ibu, saya mau bertanya sesuatu. Tanya apa? Saya harap ibu menjawab dengan jujur. Beliau mulai terlihat gelisah. Aku mengeluarkan salinan rekening koran dari dalam map, lalu meletakkannya di atas meja teras. Ibu kenal nama Dina? Wajah Bu Rukmini langsung berubah, namun hanya sesaat. Beliau segera tersenyum. Siapa itu? Aku membuka halaman berikutnya. Lalu kenapa rekening perusahaan saya selama 8 bulan mengirim uang ke rekening atas nama Dina? Bu Rukmini terdiam. Bagas ikut memperhatikan wajah ibunya. Ibu? Apa ini? Bu Rukmini masih memilih diam. Aku kembali bertanya. Ibu yang memasukkan nama Dina ke daftar pembayaran. Beliau menggeleng pelan. Bukan. Lalu siapa? Tidak tahu. Aku mengambil ponsel. Kemudian memutar rekaman suara yang baru saja dikirim Pak Damar.
Suara seorang staf administrasi terdengar jelas. Semua data vendor tambahan diminta langsung oleh Bu Rukmini. Beliau bilang sudah mendapat izin dari Bu Ratih. Rekaman berhenti. Suasana mendadak sunyi. Bagas memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu? Itu benar? Bu Rukmini akhirnya duduk perlahan. Air matanya mulai mengalir. Iya. Aku menahan napas. Jadi, semua dugaan itu benar. Beliaulah yang selama ini mengatur semuanya. Bagas terdengar kecewa. Kenapa, Bu? Kenapa ibu melakukan itu? Bu Rukmini mengusap air matanya. Karena Ratih terlalu sibuk. Aku mengernyit. Maksud ibu? Ibu takut kamu terus bekerja. Ibu takut kamu tidak bisa memberikan cucu. Aku langsung terdiam. Kalimat itu terasa sangat menyakitkan. Beliau melanjutkan. Lalu ibu bertemu Dina. Dia baik. Dia bilang siap menikah dengan Bagas. Ibu pikir itu jalan terbaik. Bagas langsung menggeleng. Ibu? Ibu bahkan tidak pernah bertanya apa aku menginginkannya. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Jadi, selama ini ibu sengaja mendekatkan Bagas dengan Dina. Bu Rukmini mengangguk pelan. Iya. Awalnya hanya supaya mereka berteman. Tapi lama-lama, semuanya di luar kendali. Air mataku akhirnya jatuh. Selama ini aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengira aku kurang perhatian, kurang menjadi istri yang baik. Padahal, ada seseorang yang diam-diam merusak rumah tanggaku dari belakang. Bagas menangis. Ibu? Kenapa? Aku memang salah. Tapi ibu juga mendorong semua ini. Bu Rukmini tidak mampu menjawab. Beliau hanya terus menangis. Saat suasana semakin hening, ponselku kembali berbunyi. Pak Damar. Bu Ratih. Iya, Pak. Kami baru saja menemukan satu dokumen lagi. Apa? Dokumen itu ditandatangani Dina. Isinya sangat penting. Aku mulai cemas. Dokumen apa? Pak Damar menarik napas panjang. Perjanjian yang menyebutkan bahwa setelah Pak Bagas resmi menceraikan ibu, seluruh uang yang selama ini diterima Dina akan dibagi dengan seseorang. Jantungku berdegup semakin cepat. Dibagi dengan siapa, Pak? Pak Damar menjawab pelan. Dengan Bu Rukmini. Telepon terputus. Aku menatap wajah ibu mertuaku yang masih menangis. Saat itu juga aku sadar. Perselingkuhan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang rencana mengambil seluruh hidup yang telah kubangun dengan susah payah. Aku menemukan perjanjian yang membuat duniaku hancur. Ternyata mereka sudah merencanakan perceraianku sejak lama. Aku masih berdiri di ruang tamu rumah Bu Rukmini. Ponselku perlahan kuturunkan setelah telepon dari Pak Damar berakhir. Suasana menjadi sangat sunyi. Bagas menatap ibunya dengan mata merah. Sedangkan Bu Rukmini terus menangis sambil menundukkan kepala. Aku menarik napas panjang. Hatiku terasa begitu sesak. Selama ini aku mengira perselingkuhan suamiku terjadi karena kelemahan sesaat. Ternyata, semuanya sudah direncanakan. Hai. Suara Bagas terdengar lirih. Aku menoleh. Aku benar-benar tidak tahu soal pembagian uang itu. Aku memandang wajahnya cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Bukan takut kehilangan rumah. Bukan takut kehilangan uang. Melainkan takut kehilangan keluarganya. Namun, rasa takut itu datang setelah semuanya terlambat. Aku kembali menatap Bu Rukmini. Ibu. Beliau mengangkat wajahnya perlahan. Apakah benar ibu menerima uang dari Dina? Beliau langsung menggeleng. Tidak. Saya tidak pernah menerima. Lalu kenapa ada perjanjian seperti itu? Bu Rukmini menangis semakin keras. Saya memang pernah dijanjikan. Tapi uangnya belum pernah saya terima. Aku menggigit bibir. Jadi, semua ini memang bukan kebetulan. Ada kesepakatan di antara mereka. Tak lama kemudian Reno datang tergesa-gesa. Ia baru saja menerima kiriman dokumen dari Pak Damar. Ning. Iya. Ini salinannya. Aku membuka map itu perlahan. Di halaman pertama tertulis. Perjanjian kerja sama pribadi. Mataku langsung membaca isi dokumen. Apabila proses perceraian antara Bagas dan Ratih berhasil diselesaikan, maka seluruh bantuan dana yang diterima Dina akan dibagi sesuai kesepakatan.
Di bawahnya terdapat 2 tanda tangan. Yang pertama, Dina Permata. Yang kedua, hanya tertulis inisial. BR. Bagas langsung mengambil dokumen itu. BR. Itu bukan tanda tangan ibu. Aku ikut memperhatikannya. Memang benar. Bentuk tanda tangannya berbeda. Aku memandang Reno. Pak Damar bilang ini milik siapa? Reno menggeleng. Belum dipastikan. Tapi beliau sedang mencocokkannya. Aku mulai berpikir. Kalau bukan Bu Rukmini, lalu siapa pemilik inisial BR? Saat itulah ponsel Bagas berbunyi. Nama peneleponnya membuat semua orang terdiam. Dina. Bagas menatapku. Aku angkat. Aku mengangguk. Angkat. Tapi gunakan pengeras suara. Bagas menekan tombol speaker. Suara Dina terdengar panik. Mas? Kamu di mana? Aku lagi di rumah ibu. Dina langsung berkata, jangan pulang ke rumah dulu. Kenapa? Pak Bram sedang mencari kamu. Aku langsung mengernyit. Pak Bram siapa? Dina terdiam. Ia baru sadar suaranya terdengar oleh orang lain. Bagas kembali bertanya. Pak Bram itu siapa? Dina buru-buru mematikan telepon. Aku memandang Bagas. Kamu kenal Pak Bram? Bagas menggeleng. Tidak. Reno tiba-tiba seperti mengingat sesuatu. Ning? Iya? Di perusahaanmu? Ada konsultan bisnis bernama Bram. Dadaku langsung berdebar. Pak Bram. Orang yang selama ini dipercaya mengurus beberapa kerja sama perusahaan. Jangan-jangan, inisial BR bukan Bu Rukmini. Melainkan, Bram Raharjo. Pikiranku semakin kacau. Kalau benar Bram ikut terlibat, berarti persoalan ini bukan hanya urusan rumah tangga. Bisa jadi ada hubungannya dengan perusahaan yang selama ini kubangun. Aku segera menghubungi Pak Damar. Pak. Iya, Bu Ratih. Saya ingin bertemu sekarang. Memang sebaiknya begitu. Saya juga baru menemukan fakta lain. Apa itu? Pak Damar menjawab dengan nada serius. Pak Bram ternyata sudah beberapa bulan mencoba mengambil alih sebagian saham perusahaan ibu. Tanganku langsung gemetar. Aku memejamkan mata. Kini semuanya mulai tersambung. Perselingkuhan, transfer uang, rencana perceraian. Semuanya ternyata mengarah pada satu tujuan. Menguasai perusahaan dan seluruh aset yang selama ini kubangun. Dan orang yang berada di balik semua itu, ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Aku memasuki kantor yang kubangun sendiri. Di sanalah aku menemukan siapa musuh sebenarnya. Sepanjang perjalanan menuju kantor, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Aku masih belum percaya. Rumah tanggaku yang hancur ternyata bukan hanya karena perselingkuhan. Di balik semua itu, ada seseorang yang sedang mengincar perusahaan yang kubangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Aku menggenggam setir lebih erat. Hari ini, aku harus menemukan siapa dalang sebenarnya. Begitu mobil berhenti di depan gedung perusahaan, para karyawan langsung menyapaku. Selamat pagi, Bu Ratih. Aku membalas dengan senyum tipis. Namun hari itu aku tidak langsung menuju ruang kerjaku. Aku bersama Reno berjalan menuju ruang arsip keuangan. Pak Damar sudah menunggu di sana. Di atas meja telah tersusun beberapa map dan sebuah laptop. Silakan duduk, Bu. Aku menarik kursi. Waktu kita tidak banyak. Pak Damar mengangguk. Benar. Laporan audit internal sudah selesai. Beliau membuka laptop. Di layar muncul daftar transaksi perusahaan selama 1 tahun terakhir. Perhatikan rekening ini. Aku melihat nomor rekening yang sudah tidak asing. Itu rekening Dina. Selama 8 bulan, dana terus masuk rekening itu. Lalu siapa yang menyetujuinya? Pak Damar menggeser layar. Muncul nama pejabat perusahaan yang memberikan persetujuan pembayaran. Bram Raharjo. Aku langsung mengepalkan tangan. Jadi benar dia? Pak Damar mengangguk. Semua transaksi harus melewati persetujuannya. Reno kemudian membuka map lain. Masih ada ini? Aku mengambilnya. Ternyata berupa salinan email perusahaan. Di sana tertulis jelas. Setelah proses perceraian selesai, kita lanjutkan tahap kedua. Pengirimnya, Bram Raharjo. Penerimanya, Dina Permata. Tanganku mulai gemetar. Tahap kedua, Pak Damar menarik napas panjang. Itu yang sedang kami telusuri.
Belum sempat kami berdiskusi lebih jauh, sekretarisku mengetuk pintu. Bu Ratih. Iya? Pak Bram datang. Aku saling berpandangan dengan Reno. Persilakan masuk. Beberapa detik kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun masuk dengan senyum lebar. Selamat pagi, Bu Direktur. Aku membalas dengan tenang. Pagi, Pak Bram. Ia duduk tanpa terlihat sedikit pun gugup. Katanya ibu ingin bertemu saya? Aku menatapnya lurus. Iya. Saya hanya ingin bertanya. Kenapa perusahaan saya mengirim uang ke rekening Dina selama 8 bulan? Senyumnya langsung memudar. Pak Bram mencoba tertawa kecil. Mungkin hanya kesalahan administrasi. Aku menggeser beberapa lembar bukti transfer ke hadapannya. Kalau 1 kali mungkin salah. Kalau 12 kali? Ruangan langsung sunyi. Pak Damar kemudian ikut berbicara. Pak Bram. Kami juga menemukan email ini. Beliau memperlihatkan salinan percakapan. Wajah Pak Bram berubah pucat. Itu? Bukan maksud saya. Aku berdiri perlahan. Lalu apa maksudnya? Pak Bram terdiam. Keringat mulai terlihat di dahinya. Aku kembali bertanya. Apakah Anda mengenal Dina? Ia mengangguk pelan. Iya. Sejak kapan? Sekitar setahun. Hubungannya apa? Pak Bram menelan ludah. Dulu, dia pernah bekerja sebagai tenaga pemasaran lepas. Aku menatapnya tajam. Lalu kenapa sekarang dia menerima uang perusahaan tanpa kontrak? Ia tidak mampu menjawab. Tiba-tiba pintu ruang rapat kembali terbuka. Bagas masuk dengan napas terengah-engah. Rete. Aku baru tahu sesuatu. Aku menoleh. Apa? Bagas mengeluarkan sebuah flash disk. Tadi pagi aku mengambil barang-barangku di kantor. Satpam memberikan ini. Katanya ada orang yang sengaja menjatuhkannya di parkiran. Aku menerima flash disk itu. Pak Damar segera memasangnya ke laptop. Beberapa folder langsung muncul. Salah satunya bertuliskan, Proyek 343. Semua orang saling berpandangan. Pak Damar membuka folder tersebut. Di dalamnya terdapat foto-foto Bagas dan Dina. Rekaman CCTV hotel. Salinan transfer uang. Bahkan, ada dokumen berjudul, Rencana Pengambil Alihan Saham Ratih. Dadaku terasa sesak. Semua bukti itu menunjukkan satu hal. Perselingkuhan Bagas ternyata sejak awal dimanfaatkan sebagai alat untuk menghancurkan hidupku dan merebut perusahaan. Namun, saat Pak Damar membuka dokumen terakhir, beliau langsung terdiam. Wajahnya berubah sangat serius. Bu Ratih. Iya, Pak. Ada satu nama lagi. Siapa? Pak Damar memutar layar laptop ke arahku. Di bagian bawah dokumen tertulis jelas nama orang yang menjadi otak seluruh rencana itu. Dan nama tersebut membuatku benar-benar tidak percaya. Otak semua pengkhianatan ternyata bukan suamiku, melainkan orang yang paling kupercaya di perusahaan. Ruang rapat mendadak sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Mataku terpaku pada layar laptop yang diputar oleh Pak Damar. Di bagian bawah dokumen, Proyek 343, tertulis jelas satu nama. Bram Raharjo. Di sampingnya terdapat satu nama lagi. Laras Wulandari. Aku langsung membeku. Laras? Suaraku nyaris tidak terdengar. Reno yang berdiri di sampingku ikut terkejut. Bu? Masa iya? Aku masih menatap layar. Tidak. Aku berharap itu hanya kebetulan. Laras adalah sekretaris pribadiku selama hampir 6 tahun. Perempuan yang setiap hari mengatur jadwalku. Orang yang paling mengetahui aktivitas perusahaan. Bahkan, ia sudah kuanggap seperti adik sendiri. Pak Damar membuka dokumen berikutnya. Isinya berupa percakapan email. Bram, pastikan Bu Ratih tidak tahu semua pembayaran ke Dina. Laras, tenang, Pak. Semua laporan yang masuk ke meja Bu Ratih sudah saya ubah. Tanganku langsung gemetar. Berarti, selama ini bukan hanya suamiku yang membohongiku. Orang yang setiap hari duduk di depan ruang kerjaku juga ikut mengkhianatiku. Saat itu pintu ruang rapat diketuk. Permisi, Bu. Suara itu sangat kukenal. Laras masuk sambil membawa beberapa map. Namun begitu melihat suasana ruang rapat, wajahnya langsung berubah. Bu, ada rapat. Aku menatapnya tanpa berkedip. Laras. Iya, Bu. Duduk.
Nada suaraku membuatnya mulai gelisah. Ia perlahan duduk. Matanya bergantian melihatku, Reno, Bagas, dan Pak Damar. Kenapa semuanya diam? Aku mendorong laptop ke arahnya. Coba baca. Tangannya mulai gemetar. Baru beberapa detik membaca. Wajahnya langsung pucat. Bu, ini bukan. Aku memotong ucapannya. Kamu masih mau bilang ini salah paham? Laras langsung menangis. Bu Ratih. Maaf. Aku terpaksa. Aku mengernyit. Terpaksa? Iya. Pak Bram yang menyuruh. Aku hanya menjalankan perintah. Pak Damar langsung bertanya. Sebagai imbalannya kamu menerima apa? Laras menundukkan kepala. Uang. Berapa? 200 juta. Ruangan kembali sunyi. Aku benar-benar tidak percaya. 200 juta. Kamu menukar kepercayaanku selama 6 tahun hanya dengan uang. Laras menangis semakin keras. Ayahku sakit. Aku butuh biaya operasi. Pak Bram menawarkan bantuan. Aku tidak tahu semuanya akan sejauh ini. Aku menghela napas panjang. Aku memahami kesulitannya. Tetapi, kesulitan hidup tidak pernah menjadi alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Bagas yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Laras. Iya, Pak. Apakah sejak awal kamu tahu hubungan aku dengan Dina? Laras mengangguk pelan. Iya. Pak Bram yang mempertemukan kalian. Bagas langsung memejamkan mata. Astagfirullah. Aku benar-benar bodoh. Aku menatap Bagas. Mas. Iya. Jadi selama ini Dina mendekatimu bukan karena cinta. Bagas perlahan mengangguk. Sepertinya, aku juga hanya dimanfaatkan. Aku tidak menjawab. Meskipun Bagas telah berkhianat, kini mulai terlihat bahwa ia juga menjadi bagian dari permainan yang dirancang Bram. Namun itu tidak menghapus kesalahannya. Ia tetap memilih berbohong dan mengkhianati kepercayaanku. Pak Damar kemudian membuka satu folder terakhir. Bu Ratih. Iya, Pak. Ini rekaman CCTV parkiran hotel. Video diputar. Semua mata tertuju ke layar. Terlihat jelas Bram sedang berbicara dengan Dina sebelum Bagas datang. Bram menyerahkan sebuah amplop tebal. Beberapa detik kemudian Dina masuk ke hotel. Lalu sekitar 10 menit setelahnya, Bagas datang. Aku langsung memahami semuanya. Hotel itu bukan pertemuan yang terjadi begitu saja. Semuanya telah diatur. Pak Damar menghentikan video. Bu, kalau bukti ini diserahkan kepada pihak berwenang, kasusnya bukan lagi sekadar perselingkuhan, tapi juga dugaan penggelapan dana perusahaan dan persekongkolan. Aku mengangguk perlahan. Hatiku terasa sangat berat. Orang-orang yang paling dekat denganku, satu persatu ternyata menyimpan pengkhianatan. Tepat saat itu, telepon kantor berbunyi. Resepsionis terdengar panik. Bu Ratih. Iya? Pak Bram baru saja kabur dari gedung. Apa? Beliau membawa beberapa dokumen perusahaan. Dadaku langsung berdebar. Pak Damar berdiri dari kursinya. Jangan sampai dia lolos. Namun beberapa detik kemudian, ponsel Reno menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kalau ingin seluruh kebenaran, temui saya malam ini di gudang 17. Datang sendiri. Aku menatap layar ponsel itu. Perasaanku mengatakan, malam ini akan menjadi titik balik yang menentukan nasib semua orang yang telah mengkhianatiku. Terbesar. Orang yang selama ini kupikir pelakor ternyata hanya sebuah bidak. Aku terus memandangi pesan di ponsel Reno. Kalau ingin seluruh kebenaran, temui saya malam ini di gudang 17. Datang sendiri. Ruangan kembali sunyi. Pak Damar langsung mengambil ponsel itu. Jangan datang sendirian. Reno mengangguk. Ini bisa jadi jebakan. Aku menarik napas panjang. Mungkin. Tapi ini juga bisa menjadi satu-satunya kesempatan mengetahui semuanya. Bagas yang sejak tadi diam langsung berdiri. Hati. Jangan datang. Aku tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku menatapnya datar. Dulu waktu aku sendirian menghadapi pengkhianatanmu, kamu juga tidak datang menyelamatkanku. Bagas langsung menundukkan kepala. Ia tidak mampu membalas ucapanku. Malam harinya, aku tetap menuju gudang 17. Namun aku tidak benar-benar sendirian.
Pak Damar sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Mereka akan berjaga dari kejauhan. Aku berjalan perlahan memasuki kawasan pergudangan yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan hanya menyala redup. Di ujung lorong terlihat sebuah gudang tua. Nomornya 17. Pintu gudang terbuka sedikit. Aku mendorongnya perlahan. Di dalam gudang hanya ada satu lampu yang menyala. Seorang wanita berdiri membelakangiku. Saat ia berbalik, aku langsung mengenalinya. Dina. Matanya terlihat sembab. Wajahnya pucat. Ia tampak jauh berbeda dibanding saat kulihat di hotel. Bu Ratih. Suaranya bergetar. Aku tahu ibu pasti membenciku. Aku tidak menjawab. Aku hanya berkata, kenapa memanggilku ke sini? Dina menghela napas panjang. Karena aku tidak sanggup lagi berbohong. Ia menyerahkan sebuah flash disk kepadaku. Semua ada di sini. Apa isinya? Rekaman, email, dan bukti transfer. Aku mengernyit. Kenapa kamu memberikannya kepadaku? Air mata Dina mulai jatuh. Karena selama ini, aku juga diperalat. Aku membeku. Maksudmu? Dina perlahan duduk di kursi kayu. Aku memang salah. Aku memang menerima uang. Aku memang menjalin hubungan dengan Mas Bagas. Tapi, aku tidak pernah tahu tujuan akhirnya adalah menghancurkan hidup ibu. Aku masih diam mendengarkan. Dina melanjutkan, Pak Bram bilang, Mas Bagas hanya ingin bercerai secara baik-baik. Katanya ibu sudah tidak mencintainya. Katanya ibu sibuk dengan karir. Katanya rumah tangga kalian memang sudah selesai. Dadaku kembali sesak. Jadi, selama ini Bram memainkan cerita yang berbeda kepada setiap orang. Dina menangis semakin keras. Setelah aku tahu uang perusahaan ibu dipakai untuk membayarku, aku ingin berhenti. Tapi Pak Bram mengancam. Mengancam apa? Dia bilang, kalau aku mundur, semua kesalahan akan dilimpahkan kepadaku. Aku mulai memahami. Dina memang bersalah, tetapi ia juga dijadikan alat. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari arah belakang gudang. Bagus sekali. Akhirnya semua berkumpul. Aku langsung menoleh. Bram Raharjo keluar dari balik tumpukan peti. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Pak Bram. Ia tersenyum. Bu Ratih. Saya tahu ibu pasti datang. Aku menggenggam flash disk erat. Semua ini karena Anda? Bram tertawa pelan. Bukan. Semua ini karena keserakahan manusia. Ia menunjuk ke arah Dina. Dia mau uang. Lalu menunjuk ke arah Bagas yang diam-diam mengikuti dari kejauhan. Dia mau perhatian. Kemudian ia menunjuk ke arahku. Dan ibu? Terlalu percaya kepada semua orang. Aku mengepalkan tangan. Kenapa melakukan semua ini? Bram tersenyum tipis. Karena perusahaan itu seharusnya menjadi milik saya. Aku mengernyit. Maksud Anda? Bram menarik napas panjang. 20 tahun lalu, ayah saya dan ayah ibu pernah mendirikan usaha bersama. Tapi, ayah saya keluar. Sementara ayah ibu berhasil. Sejak saat itu, saya berjanji suatu hari akan mengambil kembali semuanya. Aku benar-benar terkejut. Ternyata, dendam lama keluargalah yang menjadi awal dari semua tragedi ini. Perselingkuhan, manipulasi, penggelapan dana. Semuanya hanyalah bagian dari rencana Bram untuk menghancurkan perusahaan keluargaku. Saat Bram hendak melangkah pergi, suara sirene polisi terdengar dari luar gudang. Wajah Bram langsung berubah. Ia berusaha berlari menuju pintu belakang. Namun beberapa petugas sudah mengepung seluruh area. Bram akhirnya berhenti. Ia menatapku sambil tersenyum sinis. Bu Ratih, permainan ini belum selesai. Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Karena aku belum tahu, dokumen apa yang sempat dibawa Bram sebelum melarikan diri dari kantor. Dan dokumen itu, bisa saja menghancurkan perusahaan yang selama ini kubangun. Bram ditangkap, tapi dokumen yang hilang membuat hidupku kembali terancam. Suara sirene polisi memenuhi kawasan gudang 17. Beberapa petugas langsung mengepung seluruh pintu keluar. Bram menoleh ke kanan dan ke kiri mencari jalan melarikan diri. Namun semuanya sudah terlambat. Pak Bram? Seorang polisi berteriak. Jangan bergerak. Bram perlahan mengangkat kedua tangannya.
Wajahnya masih terlihat tenang. Seolah-olah semua ini sudah ia perkirakan sejak awal. Aku berdiri beberapa meter darinya. Tanganku masih menggenggam flash disk yang diberikan Dina. Hatiku sedikit lega. Setidaknya orang yang menjadi dalang utama akhirnya berhasil dihentikan. Namun aku belum tahu, cobaan yang lebih besar masih menungguku. Polisi mulai membawa Bram menuju mobil tahanan. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh ke arahku. Lalu tersenyum tipis. Bu Ratih. Apa? Kemenangan hari ini hanya sementara. Aku mengernyit. Maksudmu? Ia tertawa kecil. Dokumen itu sudah tidak ada. Aku langsung terdiam. Dokumen apa? Namun Bram memilih diam. Pintu mobil tahanan ditutup. Mobil perlahan meninggalkan gudang. Kalimat terakhirnya terus terngiang di kepalaku. Dokumen itu sudah tidak ada? Pak Damar menghampiriku. Bu. Iya, Pak. Saya rasa kita harus segera kembali ke kantor. Kenapa? Kalau Bram sempat membawa dokumen penting, kita harus tahu apa saja yang hilang. Aku mengangguk. Kami langsung berangkat. Sesampainya di kantor, suasana terlihat tidak biasa. Beberapa karyawan masih berada di ruang kerja meski hari sudah larut. Sekretaris sementara menghampiriku. Bu Ratih. Iya. Ruang arsip sudah kami periksa. Ada yang hilang. Dadaku kembali sesak. Apa? Beberapa map investasi. Aku langsung menuju ruang arsip. Lemari besi memang tidak rusak. Namun salah satu lacinya terbuka. Pak Damar segera memeriksa daftar dokumen. Beliau kemudian menatapku. Bu, ada satu map yang benar-benar hilang. Map apa? Beliau menarik napas panjang. Dokumen kepemilikan saham perusahaan. Aku langsung terduduk di kursi. Itulah dokumen paling penting yang kumiliki. Tanpa dokumen itu, banyak proses hukum bisa menjadi lebih rumit. Bagas yang sejak tadi mendampingiku terlihat panik. Oke. Aku ikut mencari. Aku menggeleng pelan. Sudah terlambat. Reno ikut membuka rekaman CCTV kantor. Lihat ini. Video diputar. Terlihat Bram masuk ke ruang arsip sore tadi. Namun yang mengejutkan, ia tidak sendirian. Di belakangnya ada seorang pria memakai topi hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Pria itu mengambil map merah dari lemari. Lalu keluar lebih dulu. Aku memandang Reno. Siapa dia? Reno menggeleng. Belum diketahui. Pak Damar kemudian menerima telepon dari penyidik. Beliau berbicara beberapa menit. Wajahnya semakin serius. Bagaimana, Pak? BR. AM mengaku. Mengaku apa? Dokumen itu memang diambil. Tapi, sudah diserahkan kepada orang lain. Ruangan kembali sunyi. Siapa orangnya? Pak Damar menggeleng. Dia menolak menyebutkan nama. Aku memejamkan mata. Perasaanku kembali tidak tenang. Aku baru saja berhasil mengungkap perselingkuhan. Kini aku harus menghadapi ancaman terhadap perusahaan. Seolah hidupku tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Saat semua sedang berpikir, ponsel Dina berbunyi. Ia langsung menunjukkan layar kepadaku. Bu, ada pesan. Aku membaca isi pesannya. Kalau Rati ingin dokumen itu kembali, datang besok pukul 10 pagi ke rumah lama keluarga Wibowo. Datang hanya dengan Bagas. Tidak ada nama pengirim. Namun jelas sekali, orang itu mengetahui semua yang sedang terjadi. Bagas memandangku. Rati, jangan datang. Aku menarik napas panjang. Kalau aku tidak datang, dokumen perusahaan bisa hilang selamanya. Pak Damar langsung menyela. Kita tidak boleh gegabah. Aku mengangguk. Namun dalam hati, aku sudah membuat keputusan. Besok pagi, aku akan datang. Karena aku yakin, orang yang memegang dokumen itu bukan lagi Bram. Melainkan seseorang yang selama ini belum pernah kami curigai. Dan pertemuan di rumah tua itu akan membuka rahasia terbesar tentang keluargaku sendiri. Rahasia rumah tua keluarga Wibowo membuat aku terdiam. Orang yang selama ini kucurigai ternyata bukan dalang sebenarnya. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Pesan misterius yang masuk ke ponsel Dina terus terbayang di kepalaku. Kalau Rati ingin dokumen itu kembali, datang besok pukul 10 pagi ke rumah lama keluarga Wibowo. Datang hanya dengan Bagas. Aku terus berpikir, siapa yang mengirim pesan itu?
Mengapa ia tahu dokumen perusahaan ada padanya? Dan yang paling membuatku gelisah, mengapa ia memintaku datang bersama Bagas? Pukul 9 pagi aku dan Bagas berangkat. Meski Pak Damar melarang, kami sudah sepakat. Beliau dan beberapa polisi akan berjaga dari kejauhan agar tidak memancing kecurigaan. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Bagas hanya sesekali melirik ke arahku. Hai. Iya. Terima kasih. Aku belum lakukan apapun. Terima kasih karena masih mau percaya sedikit kepadaku. Aku tersenyum hambar. Mas. Aku datang bukan karena percaya. Aku datang karena ingin menyelamatkan perusahaan. Bagas kembali terdiam. Rumah tua keluarga Wibowo berdiri di pinggir kota. Bangunannya sudah kusam. Halamannya dipenuhi rumput liar. Temboknya mulai mengelupas. Menurut cerita ayahku dulu, rumah itu pernah menjadi tempat pertama perusahaan keluarga dirintis. Namun setelah usaha berkembang, rumah itu ditinggalkan. Aku tidak pernah datang lagi sejak ayah meninggal. Begitu pintu rumah terbuka, seorang pria tua berdiri menyambut kami. Rambutnya sudah memutih. Namun wajahnya terasa tidak asing. Bu Ratih. Iya. Akhirnya ibu datang. Aku mengernyit. Bapak siapa? Pria itu tersenyum kecil. Nama saya Pak Harjo. Saya dulu sopir pribadi ayah ibu. Aku langsung terdiam. Sedikit demi sedikit ingatanku kembali. Aku memang pernah melihat beliau saat masih kecil. Pak Harjo mempersilakan kami masuk. Di ruang tamu yang sederhana, sebuah map merah sudah tergeletak di atas meja. Jantungku langsung berdegup. Itu? Pak Harjo mengangguk. Dokumen yang ibu cari. Aku buru-buru mengambil map itu. Kubuka satu persatu isinya. Syukurlah. Seluruh dokumen kepemilikan saham masih lengkap. Tidak ada satu lembar pun yang hilang. Aku menghela napas lega. Pak, dokumen ini dari mana? Pak Harjo duduk perlahan. Semalam ada seseorang menitipkannya. Siapa? Pak Bram. Aku dan Bagas saling berpandangan. Apa? Pak Harjo mengangguk. Dia datang sendirian. Dia bilang, kalau Rati datang, berikan semua ini. Aku semakin bingung. Kenapa dia tidak langsung memberikannya kepadaku? Pak Harjo menggeleng. Itu bukan keputusan saya. Aku kembali bertanya. Apakah Pak Bram mengatakan sesuatu lagi? Pak Harjo menghela napas panjang. Iya. Dia bilang, semua ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau ayah Rati dulu berkata jujur. Aku langsung membeku. Ayahku? Iya. Bagas ikut terkejut. Maksudnya apa, Pak? Pak Harjo menatap kami bergantian. 15 tahun lalu? Sebenarnya ada satu surat wasiat yang belum pernah dibuka. Dadaku kembali berdebar. Wasiat? Iya. Wasiat almarhum ayah ibu. Pak Harjo berdiri menuju lemari kayu tua. Beliau mengeluarkan sebuah kotak besi kecil. Kotak itu tampak sudah sangat tua. Ini amanat yang dititipkan kepada saya. Beliau berpesan, baru boleh diberikan kepada ibu jika suatu hari keluarga mulai saling berebut harta. Air mataku mulai menggenang. Tangan ini terasa berat saat menerima kotak itu. Perlahan kubuka penutupnya. Di dalamnya hanya ada satu amplop coklat. Aku membuka surat tersebut. Tulisan tangan ayah masih sangat jelas. Ratih, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti yang ayah khawatirkan benar-benar terjadi. Ingatlah, harta bukanlah warisan terbesar yang ayah tinggalkan. Warisan terbesar adalah nama baik keluarga. Kalau ada yang ingin mengambil hartamu, jangan balas dengan kebencian. Tapi jangan pula menyerahkan hakmu kepada orang yang serakah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bagas ikut menundukkan kepala. Di bagian paling bawah surat itu terdapat satu kalimat yang membuatku benar-benar terkejut. Kalau Bram suatu hari datang kepadamu, ketahuilah, dia juga korban dari kesalahan orang tuanya. Aku langsung mengangkat kepala. Korban? Pak Harjo mengangguk pelan. Bu, ada satu rahasia lagi yang belum pernah ibu ketahui. Apa itu? Beliau menarik napas panjang. Dulu, ayah ibu sebenarnya sudah berniat memberikan sebagian saham perusahaan kepada keluarga Bram. Tapi sebelum itu terlaksana, beliau meninggal dunia. Aku membeku. Berarti,
Dendam yang dipelihara Bram selama bertahun-tahun lahir dari kesalahpahaman yang tidak pernah diselesaikan. Namun, saat kami masih berusaha mencerna kenyataan itu, ponsel Pak Harjo tiba-tiba berbunyi. Beliau mengangkatnya. Wajahnya langsung berubah pucat. Bu Ratih. Iya, Pak. Pak Bram. Baru saja mengalami kecelakaan saat dibawa ke rumah sakit. Di ranjang rumah sakit, musuh terbesarku menangis dan mengungkap semua kebenaran. Aku dan Bagas langsung bergegas menuju rumah sakit setelah menerima kabar dari Pak Harjo. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Pikiranku bercampur aduk. Sebagian diriku masih marah kepada Bram. Namun sebagian lagi terus memikirkan surat peninggalan ayah. Kalau Bram datang kepadamu, ketahuilah, dia juga korban dari kesalahan orang tuanya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah selama ini aku juga hanya melihat Bram sebagai musuh tanpa mengetahui seluruh cerita? Sesampainya di rumah sakit, Pak Damar sudah menunggu di depan ruang perawatan. Bagaimana keadaannya, Pak? Pak Damar menghela napas panjang. Kondisinya stabil. Tapi, dokter bilang ia ingin bertemu ibu. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku masuk ke ruang perawatan. Bram terbaring dengan beberapa perban di kepala dan tangan kirinya. Wajahnya terlihat jauh berbeda dibanding saat terakhir kulihat di gudang 17. Kesombongan yang dulu selalu tampak di wajahnya kini hilang. Yang tersisa hanya kelelahan. Begitu melihatku masuk, ia mencoba tersenyum. Bu Ratih. Aku berdiri beberapa langkah dari tempat tidurnya. Apa yang ingin Anda katakan? Bram memejamkan mata beberapa detik. 15 tahun? Aku hidup hanya untuk membalas dendam. Aku tetap diam. Bram melanjutkan, ayahku selalu mengatakan, perusahaan itu seharusnya milik keluarga kita. Ayah Ratih mengambil semuanya. Sejak kecil aku tumbuh dengan kebencian itu. Air matanya mulai mengalir. Makanya, aku belajar bisnis. Aku mendekati perusahaanmu. Aku mencari semua kelemahan. Aku pikir, kalau perusahaanmu hancur, ayahku akan bangga. Aku mengeluarkan surat peninggalan ayah dari dalam tas. Kalau begitu, bacalah ini. Aku menyerahkan surat tersebut. Bram membacanya perlahan. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai gemetar. Di bagian yang menjelaskan bahwa ayahku berniat memberikan sebagian saham kepada keluarga Bram, ia langsung menangis. Jadi, selama ini, ayah Ratih tidak pernah berniat mengambil semuanya. Aku menggeleng pelan. Tidak. Beliau bahkan sudah menyiapkan pembagian yang adil. Tapi beliau meninggal sebelum sempat menyelesaikannya. Bram menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Berarti, selama ini aku membalas dendam kepada orang yang tidak bersalah. Beberapa saat kemudian Bagas masuk ke ruangan. Ia berdiri di dekat pintu tanpa berkata apa-apa. Bram menoleh kepadanya. Pak Bagas. Aku juga minta maaf. Bagas mengernyit. Kenapa? Aku tahu rumah tanggamu sedang bermasalah. Aku sengaja memanfaatkannya. Aku mempertemukanmu dengan Dina. Aku membuatmu merasa diperhatikan. Aku terus mendorong hubungan itu. Agar Ratih kehilangan kepercayaan kepadamu. Bagas langsung terduduk. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku memang bersalah. Tapi, aku tidak pernah sadar sedang dimanfaatkan. Aku memandang Bagas. Dalam hati aku berkata, apapun alasannya, pilihan untuk mengkhianati tetap kamu yang mengambil. Bram kembali menatapku. Aku sudah menyerahkan semua dokumen. Aku juga sudah memberikan seluruh bukti kepada polisi. Semoga, itu bisa sedikit menebus dosaku. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Tapi proses hukum tetap harus berjalan. Bram tersenyum lemah. Aku tahu. Aku siap menerima akibatnya. Saat aku hendak keluar dari ruang perawatan, Bram memanggilku sekali lagi. Bu Ratih. Iya? Tolong. Jangan benci Dina. Aku menoleh. Kenapa? Dia memang salah. Tapi dia juga kehilangan keluarganya karena percaya kepadaku. Aku hanya mengangguk. Aku tidak ingin lagi menambah kebencian di hatiku. Begitu keluar dari ruangan, Pak Damar menghampiri. Bu. Iya, Pak.
Penyidik sudah menyelesaikan pemeriksaan. Lalu, seluruh aset perusahaan ibu dinyatakan aman. Aku menghembuskan napas lega. Namun Pak Damar melanjutkan, masih ada satu keputusan besar yang harus ibu ambil. Apa itu? Bagaimana kelanjutan hubungan ibu dengan Pak Bagas? Aku menoleh ke arah suamiku yang masih duduk di bangku lorong rumah sakit. Ia menangis sendirian. Tatapannya kosong. Saat itu aku sadar. Perusahaanku memang berhasil kuselamatkan. Dalang utama juga sudah mengakui semuanya. Tetapi masih ada satu keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Apakah aku akan mempertahankan pernikahan yang telah hancur karena pengkhianatan? Atau memilih mengakhiri semuanya demi menghargai diriku sendiri? Suamiku berlutut memohon kesempatan terakhir. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Lorong rumah sakit terasa begitu sunyi. Aku duduk di bangku panjang sambil memandang langit dari balik jendela. Semua masalah yang selama ini menghancurkan hidupku akhirnya mulai menemukan ujungnya. Bram sudah mengakui semua perbuatannya. Perusahaanku berhasil diselamatkan. Semua bukti juga sudah berada di tangan penyidik. Namun, masih ada satu persoalan yang belum selesai. Rumah tanggaku. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku tidak perlu menoleh. Aku tahu siapa yang datang. Rai. Suara Bagas terdengar serak. Aku perlahan mengangkat kepala. Matanya merah. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Ia duduk beberapa kursi dariku. Tidak langsung berbicara. Hanya menundukkan kepala. Beberapa menit kami sama-sama diam. Akhirnya Bagas berkata pelan. Rai. Aku tidak punya alasan lagi. Aku tidak mau menyalahkan Bram. Aku juga tidak mau menyalahkan Dina. Karena keputusan untuk mengkhianatimu adalah keputusanku sendiri. Air mataku mulai menggenang. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang sejak awal ingin sekali kudengar. Bagas melanjutkan, kalau waktu bisa diputar, aku ingin kembali ke hari ketika kamu mengantarku berangkat kerja. Aku ingin memelukmu lebih lama. Aku ingin menolak semua ajakan yang menghancurkan rumah tangga kita. Tangisnya pecah. Tapi, aku tahu semuanya sudah terlambat. Aku menatap wajahnya. Mas. Iya? Aku ingin bertanya satu hal. Tanya saja. Waktu kamu masuk ke kamar 343 malam itu, apakah sempat teringat kepadaku? Bagas langsung menutup wajahnya. Tangisnya semakin keras. Iya. Setiap detik. Lalu kenapa tetap masuk? Ia terdiam. Beberapa saat kemudian ia menjawab lirih. Karena aku terlalu lemah. Jawaban itu sederhana. Namun justru terasa paling menyakitkan. Aku mengusap air mata. Mas. Aku tidak pernah meminta kamu menjadi laki-laki sempurna. Aku hanya ingin kamu jujur. Bagas mengangguk. Aku tahu. Dan aku gagal. Tiba-tiba Bagas berdiri. Lalu, di depan para pengunjung rumah sakit, ia berlutut. Ratih, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku rela memulai semuanya dari nol. Aku rela kehilangan jabatan. Aku rela kehilangan semua harta. Asal aku tidak kehilangan kamu. Beberapa orang mulai memperhatikan kami. Namun aku tidak lagi peduli. Aku melihat laki-laki yang dulu sangat kucintai. Laki-laki yang pernah menjadi tempatku bersandar. Kini, ia benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Aku segera berdiri, lalu membantunya bangkit. Mas, tolong berdiri. Bagas perlahan berdiri. Matanya masih dipenuhi harapan. Aku menarik napas panjang. Aku sudah memaafkanmu. Wajahnya langsung sedikit berbinar. Namun aku kembali berkata, tapi, aku tidak bisa kembali menjadi istrimu. Senyumnya perlahan menghilang. Aku mengerti. Aku sudah terlalu lama hidup dengan mengalah. Aku memaafkan penghinaan. Aku memaafkan kebohongan. Aku memaafkan pengkhianatan. Tapi mulai hari ini, aku ingin belajar mencintai diriku sendiri. Air mata kami sama-sama jatuh. Namun kali ini, tangisan itu bukan karena marah, melainkan karena kami sama-sama sadar. Ada hubungan yang memang tidak bisa diperbaiki lagi. Bagas mengangguk pelan. Kalau itu keputusanmu, aku akan menghormatinya. Aku hanya punya satu permintaan. Apa? Jangan hapus semua kenangan baik tentang kita. Aku tersenyum tipis. Kenangan baik tidak akan hilang. Yang hilang
hanya kepercayaannya. Beberapa hari kemudian, aku mengajukan gugatan cerai secara baik-baik. Tidak ada perebutan harta, tidak ada pertengkaran, karena seluruh aset memang sudah jelas kepemilikannya. Bagas juga tidak menuntut apapun. Saat menandatangani berkas perceraian, tangannya kembali gemetar. Ia memandangku untuk terakhir kalinya. Oke. Iya. Terima kasih. Karena pernah menjadi istri terbaik yang tidak pernah bisa kuhargai. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruang sidang. Aku tidak menoleh lagi, karena aku tahu, ada masa depan yang sudah menungguku. Namun, beberapa minggu setelah perceraian itu selesai, aku menerima sebuah undangan misterius tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Datanglah ke acara peresmian gedung baru perusahaan. Ada seseorang yang sudah lama ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Aku sama sekali tidak tahu bahwa undangan itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupku. Aku menutup luka lama dan memulai hidup baru. Akhir yang tak pernah kubayangkan. 3 bulan berlalu sejak perceraian itu resmi diputuskan. Perlahan-lahan aku mulai terbiasa menjalani hidup sendirian. Rumah yang dulu terasa begitu sepi kini justru memberiku ketenangan. Aku tidak lagi menunggu seseorang pulang larut malam. Tidak lagi cemas setiap kali ponsel berbunyi. Aku mulai belajar menikmati hidup tanpa rasa curiga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar hidup untuk diriku sendiri. Perusahaanku berkembang jauh lebih pesat. Proyek-proyek baru terus berdatangan. Aku membuka 2 cabang baru di Surabaya dan Yogyakarta. Jumlah karyawan bertambah hampir 2 kali lipat. Namun satu keputusan yang paling membuatku bahagia bukanlah soal keuntungan perusahaan. Aku membentuk sebuah program beasiswa dan pelatihan kerja bagi perempuan yang menjadi korban pengkhianatan dalam rumah tangga. Aku ingin mereka memiliki kesempatan untuk bangkit. Karena aku tahu, tidak semua perempuan memiliki tempat untuk memulai lagi. Suatu pagi, sekretarisku datang membawa sebuah undangan. Bu Ratih. Iya, Sinta. Ini undangan peresmian gedung baru. Aku membuka amplop berwarna putih itu. Di bagian bawah tertulis sebuah kalimat. Ada seseorang yang ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada ibu. Aku tidak mengenali nama pengirimnya. Namun aku tetap datang. Gedung baru perusahaan dipenuhi para tamu, mitra bisnis, karyawan, media. Aku menyapa mereka satu persatu. Saat acara hampir selesai, pembawa acara berkata, "Sebelum acara ditutup, ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu Ratih." Seorang wanita berjalan ke atas panggung. Begitu melihat wajahnya, aku langsung mengenalinya. Dina. Ruangan mendadak hening. Dina mengenakan pakaian sederhana. Tidak lagi terlihat seperti wanita yang dulu kutemui di kamar 343. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. "Bu Ratih, saya tidak datang untuk meminta maaf lagi. Karena saya tahu, kesalahan saya terlalu besar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih." Aku memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Dina melanjutkan, "Setelah semua masalah selesai, Ibu tidak pernah melaporkan saya atas penggelapan yang sebenarnya bisa membuat hidup saya hancur. Ibu juga membantu saya mendapatkan pekerjaan. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan itu." Air matanya mulai jatuh. Sekarang saya bekerja dengan jujur. Saya merawat ibu saya. Dan setiap hari saya berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tidak pernah menolongnya karena ia pantas. Aku menolongnya karena aku tidak ingin kebencian terus hidup di dalam hatiku. Setelah acara selesai, aku keluar menuju taman belakang gedung. Di sana seseorang sudah berdiri sejak tadi. Bagas. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya terlihat lebih tenang. Ia tidak lagi membawa kesedihan seperti beberapa bulan lalu. Oke. Aku mengangguk. "Mas, aku hanya ingin mengucapkan selamat. Perusahaanmu semakin besar. Terima kasih." Bagas tersenyum. "Aku juga sudah mulai bekerja lagi. Bukan sebagai manajer, tapi sebagai staf biasa. Aku ingin memulai semuanya dari awal." Aku ikut tersenyum. Itu keputusan yang baik. Bagas menatap langit beberapa saat. Luka yang kubuat mungkin tidak akan pernah hilang. Tapi setiap hari, aku berusaha menjadi manusia yang lebih baik.
Aku mengangguk pelan. Itulah yang paling penting. Kami saling tersenyum. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kebencian. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, lalu memilih jalan hidup masing-masing. Sebelum pergi, Bagas berkata, "Hai." "Iya. Terima kasih karena pernah menjadi bagian terbaik dalam hidupku." Aku menjawab pelan. "Terima kasih juga. Semoga kita sama-sama menemukan kebahagiaan." Bagas mengangguk, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Aku memandang punggungnya hingga menghilang di balik gerbang perusahaan. Kali ini, aku tidak menangis. Karena aku tahu, beberapa orang memang hadir untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk tinggal selamanya. Aku kembali masuk ke ruang kerjaku. Di atas meja masih tersimpan foto kecil almarhum ayah. Aku tersenyum sambil berbisik, "Ayah, Rati baik-baik saja." Rati berhasil menjaga semua yang ayah titipkan. Angin sore berembus pelan melalui jendela. Hatiku terasa damai. Aku akhirnya mengerti. Pengkhianatan memang meninggalkan luka. Tetapi luka itu tidak harus mengakhiri hidup. Justru dari luka itulah aku menemukan keberanian untuk menghargai diriku sendiri, bangkit, dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik.